Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan coba untuk memberikan hmm, pemaparan atau gambaran tentang project digital clock demo ya. Jadi secara konsep bahwa saya mempunyai kunci pintu otomatis dan menggunakan kode ya, seperti yang dipakai kalau dilihat di film-film orang Korea, kalau misalkan masuk ke kamar itu menggunakan kode. Nah, seperti inilah konsepnya. Memang ada beberapa konsep yang digunakan pada pintu ya, biasanya ada yang pakai RFID dan sebagainya. Untuk pertemuan sekarang kita bahas tentang yang menggunakan kode. Ada beberapa hal sebelum kita ke program. Jadi ada poin yang akan saya sampaikan dulu sebelum masuk ke program. Yang pertama kita ngebahas tentang saya menggunakan 4 kali 4 row keypad ya, dimana saya akan membahas bagaimana kalau misalkan konfigurasinya sebenarnya, bagaimana metrik kode yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan atau memijit tombol bagi ini ya. Nah, bagi ini kenapa di output kabelnya itu ada 1 2 3 4 1 2 3 4, karena ini sistemnya matrik. Jadi kalau kita pijit tanda bagi ini sama dengan memijit metrik A dengan 4. Kalau misalkan 9, metrik A dengan 3 kalau misalkan kita memijit 8, metrik A dengan 2, 7 itu A dengan 1. Kemudian bagaimana misalkan saya memijit tombol 3 itu di metrik C dengan 3 ya. Ini yang menjadikan kenapa 4 kali 4 ininya 4 tapi tombolnya ada 16. Itu yang misalkan metrik yang digunakan untuk tombol. Kemudian untuk akses LCD, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini yang digunakan di LCD itu adalah, sebentar saya zoom dulu. Saya zoom dulu sebentar. Nah, jadi ada banyak pin yang digunakan di LCD. Kebetulan yang kita gunakan LCD di sini ada 16 karakter sebagai ininya, ke pinggirnya, ke bawahnya 2 ya. Jadi ada, kalau bisa dibilang di program itu ada namanya 16 kali 2 ya. Bentar. Row ya, ini ya LCD-nya 16 kali 2. Kemudian ini ya row-nya, ini row, ini kolom ya. Jadi ini di seperti di tadi ya, metrik tombol ya. Nah, kita kembali ke LCD dulu. Jadi kalau kita misalkan 16 kali 2 itu ada dua baris tulisan atas ke bawah, kemudian ke sininya ada 16 ya, ke pinggirnya ada 16. Jadi kalau kalian misalkan menampilkan lebih dari 16 karakter ke pinggir, itu tidak bisa ditampilkan karena keterbatasan, hanya yang tulisan ada 16 karakter. Kemudian ke bawahnya ada 2. Kemudian kalau misalkan kalian ketik 3 baris, itu tidak akan bisa tertampilkan ya. Kemudian dipakai itu ada data 0, data 1, data 2 sampai data 7. Kenapa kita pakai di data ini, bukan di data 0 ya, D0, kemudian ini
Karena bit itu kalau misalkan ada pernah belajar tentang digital, itu ada LSB, ada MSB, ada least significant digit dan most significant digit. Jadi mulainya dari D7, sehingga yang dipakai itu bukan dari D0 tapi dari terkecil. D7, D6, D5, D4. Itu dihubungkan ke masing-masing pin di Arduino ya. Kemudian ini ada enable. Jadi kalau enable-nya tidak, kata kasarnya tidak di enable, jadi tidak akan tampil di sini. Kemudian ini masukkan ke, ini sebenarnya untuk potensio ya, untuk brightness, apa kalian kan terang atau pengaturan brightness ya. Kemudian ada PCC seperti biasa. Kemudian untuk aksesoris ya, kita menggunakan di sini ada lampu LED warna LED merah sama LED hijau, sehingga kalau misalkan pintu terkunci akan berwarna merah, kemudian kalau terbuka akan berwarna hijau. Kemudian untuk biasanya pakai solenoid ya, solenoid untuk ke lock. Nah, itu menggunakan relay karena tidak bisa tidak langsung menggunakan namanya lock, kemudian harus menggunakan misalkan locknya ada 12 volt, sehingga kita menggunakan relay ke 12 volt. Outputnya ini 5 volt, tapi di sini menggunakan 12 volt itu ya. Nah, ini untuk addressingnya. Jadi untuk pin 1 dia dimasukin ke mana nih, ke pin A3. Kemudian pin 2 dimasukin ke A2, pin 3 dimasukin ke A1, pin 4 dimasukin ke A0. Kemudian untuk pin A itu dimasukin ke pin 3, pin B itu dimasukin ke pin 2, pin C itu dimasukin ke ini A5, pin D ini dimasukin ke A4. Ini sesuai dengan apa yang dimasukkan ke ini ya. Nah, 3, 12, 19, 18 ini adalah addressingnya. Ini pin A0, pin A1, pin A2, pin A3, pin A4, pin A5 ya. 14 itu pin A0, 15 itu pin A1, 16 itu pin A2, 17 itu pin A3, 18 itu pin A4, 19 itu pin A5 ya. Kemudian ini yang tadi saya bilang row, yang row itu kan yang ini nih ya, row itu ya, row itu kan ini A, B, C, row itu ke bawah, kolom itu ke pinggir ya. Jadi seperti itu. Jadi ini seperti kita lihat 7, 8, 9 karakter bagi 4, 5, 6, 7 karakter kali ya. Ini row-nya pin 3, pin 2, 19, 18. Ini yang A, B, C, D ya. Kemudian ini untuk 1, 2, 3, 4. Itu kebalik ya, sebentar. Ya, satunya itu di pin A3 ya, benar. Berarti satunya itu pin A3. Nah, ini ya, A3, A2, A1, A0 gitu kan ya. Kemudian yang row-nya 3 itu A, 2 itu B, 19 itu C, 18 itu D gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita untuk lampu warna merah dimasukkan di pin 10, warna hijau itu di pin 11, di relay itu ada di pin 12. Kemudian ini setup biasa, setup harus ada. Kalau misalkan tidak ada ini kalau tadi saya bilang row sama kolom ya. Jadi row-nya itu adalah ke bawah, kolomnya itu ke pinggir ya. Jadi 16 kali 2, 16-nya itu sebagai namanya kolom, row-nya itu ke bawah ya, row-nya ke bawah gitu ya.
16 kali 2 LCD-nya. Itu harus di addressing ya. Kemudian di sini harus ada dimasukkan. Kalau sekarang kita pakai ini, kita pakai keypad, berarti masukin di program sketch-nya include keypad ya. Kemudian kita menggunakan LCD di sini, LCD. Nah, 16L. Nah, ini 16L LM016L itu harus dideklarasikan juga di program. Kita menggunakan LCD gitu ya. Nanti untuk addressing 16 kali 2 nya di bawah. Oke. Kemudian di sini ada saya untuk ngebahas namanya default password ya. Kita masukkan default passwordnya, cek passwordnya ya. Password defaultnya 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 karakter satunya ini 1, karakter kodenya ini 2, kemudian kode 2 nya 3, kode 3 nya 4. Ini harus 2 3 4. Untuk merubah, misalkan saya merubah darinya, ini ada kodenya di sini. Nah, ini ya, dirubahnya di sini. Misalkan kamu rubah di sininya dari tanggal lahir jadi misalkan 2114 misalkan kan gitu. Nah, ini tinggal dirubah di sini. Nah, kemudian ini untuk settingan, untuk misalkan gini, setelah dibuka masukin kode password benar, pintu terbuka. Nah, ini otomatis nutupnya berapa waktu untuk otomatis nutup. Nah, ini untuk dikasih di LCD saja ya. Seperti biasa, sketnya di ini dulu dibikin, kemudian di verify, kemudian kalau sudah selesai cari di sini yang hexanya ya, dot hexa di pinggir ya, di sini dot hexanya ini nih ya. Nah, misalnya saya namanya doorlock ino.hexa ya, hex. Kopikan, kemudian seperti biasa ini dimasukkan di sini ya, dimasukkan di Arduino-nya. Nah, dimasukkan di Arduino-nya ini, dimasukkan di sini ya. Nah, masukkan di sini, baru di oke. Nah, setelah semuanya sudah beres, nah, baru kita coba play ya. Nah, ini pada saat tampilan pertama itu harus door lock ya, jangan tampilan pertama begitu dinyalain power itu pintu terbuka ya, pintu tertutup, LED-nya yang yang merah nyala, kemudian relaynya posisinya di off ya, ini nggak ada tegangan, di off. Kemudian password akses, tadi password aksesnya defaultnya 1 2 3 4 sama dengan. Nah, doornya ini kecepatan ya, saya rubah dulu ya, atau saya masukin dulu sebentar. 1 2 3 4. Kecepatan ya, saya ini dulu. Nah, sebentar, kita tambahin dulu delaynya 100, saya tambahin di sekian 500 ya. Kemudian ini tidak apa-apa, kita verify dulu. Tunggu sampai beres ya. Nah, kalau misalkan sudah dimasukkan satu kali, kita tidak perlu lagi copy paste lagi, tinggal coba play aja. Kita coba 1 2 3 4. Nah, ini masih kecepatan ya. Saya tambahin lagi, misalkan 1000 ya. Oke, compile lagi. Ini di stop posisinya. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah done, kita play lagi. Misalkan 1 2 3 4. Nah,
ini posisi aktif, ini posisinya, nah pilih lagi ya seperti itu. Nah, untuk simulasi saya coba ganti default passwordnya ya. Default passwordnya misalkan tadi ini kan 123, saya rubah menjadi 4321. Saya balik ya. Di sini 4 3 2 1 ya. Ingat harus di-compile dulu sampai selesai. Nah, kita simulasikan. Nah, kita coba dulu masukin yang 1 2 3 4. Nah, kan gak bisa karena kita sudah rubah, jadi kita coba masukin 4 3 2 1. Maaf, satunya belum. Nah, ulangi 4 3 2 1. Nah, ya. Karena sudah dirubah jadi seperti itu. Ya, ini hanya pengantar saja, kalian bisa kembangkan apa yang bisa dilakukan sehingga ada gambaran bahwa kita bisa merancang suatu otomatis atau menggunakan kunci otomatis menggunakan kode ya, sehingga kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang sekiranya bisa digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.